bulan terbelah itu diceritakan bahwa di satu tempat ada bulan sepotong dan di tempat yang lain ada potongannya yang lain gitu, si bulan itu digambarkannya seperti itu. Nah, apakah fenomena itu bisa dijelaskan secara sains? Sampai sejauh ini tidak bisa dijelaskan secara sains gitu. Izin menambahi guru, saya sepakat dari satu sisi bahwa bulan terbelah itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Jadi setahu saya ya, sains itu adalah ilmu pengetahuan secara sistematis tentang alam, dunia fisik, termasuk di dalamnya juga fisika, kimia, dan geologi. Itu setahu saya ya. Jadi kalau dikatakan bisa tak kejadian bulan terbelah itu dijelaskan secara sains, tidaknya itu karena para saintis dan para ilmuwan tidak meneliti gitu sampai ke bulan, mengecek, dan ketika terbelah itu tidak ada. Ketika peristiwa bulan terbelah itu belum ada istilah saintis ataupun para ilmuwan kan. Jadi tidaknya ini bukan karena itu tidak mampu diurai, tapi memang karena tidak sempat meneliti. Tapi tujuan ilmu sains ini, karena tadi seperti yang dikatakan adalah secara sistematis, adalah untuk memuaskan logik, agar logik menerima informasi itu. Tapi kendati peristiwa bulan terbelah ini tidak bisa dijabarkan secara sains, tapi tanpa itu pun logika manusia sudah bisa menerima atas keberadaan itu. Nah, itu kan di kisahnya begini, Guru Gembul. Ketika kafir Quraisy, wafir riwayatin namanya Abu Jahal ya. Di situ yang terlibat langsung adalah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal berusaha menggunakan logikanya untuk menolak peristiwa itu, Abu Jahal melakukan pendekatan, oh ini takhil, ini ilusi, ini sihirnya Nabi Muhammad gitu. Sehingga logika Abu Jahal waktu itu masih berjalan. Kalau benar peristiwa bulan ini terbelah, maka tidak hanya saya yang melihat, orang lain di tempat lain pasti melihat. Karena perkaranya indrawi, bulan itu indrawi, bukan ghaib, bukan seperti jin. Akhirnya Abu Jahal melakukan pendalaman, bertanya kepada orang yang melakukan perjalanan malam ketika itu. Dan jawabannya memuaskan Abu Jahal. Hanya gengsi saja Abu Jahal kalau iman gitu. Jawabannya adalah dari orang-orang yang melakukan perjalanan malam, itu adalah bulan itu benar-benar terbelah, terlihat. Tempat lain melihat, berarti real kejadian. Nah, logika manusia itu sudah terpuaskan. Jadi, kendati tidak bisa dijelaskan secara bahasa-bahasa sains tentang fenomena bulan itu terbelah, tetap logika manusia sudah bisa menerima atas peristiwa tersebut. Namanya juga amrun khariqun lil adat. Inilah kerennya bahasa ulama, Guru Gembul. Jadi, para ulama menyebut itu amrun khariqun lil adat, sebuah fenomena, sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang membedah adat. Nah, kalau sudah bicaranya adat, ini sains wilayahnya adat ini. Maka saya ingin sampaikan di sini bahwa saya ingin mentafsir dengan dua hal. Bahwa tentang bagaimana peristiwa bulan terbelah, saya kira memang sulit diterima logika bagaimana prosesnya. Tapi bahwa pernah terbelah, logika manusia sudah terpenuhi. Pertanyaan-pertanyaan logik itu sudah terpenuhi dengan tadi orang-orang yang melakukan perjalanan malam, bahwa mereka juga melihat. Berbeda seperti misalnya tentang rantai yang turun dari langit. Nah, kalau itu mau dikategorikan seperti ahli jindan bahwa itu karomah, berarti peristiwanya benar terjadi. Nah, kalau sudah rantai turun dari langit, mestinya tidak orang itu aja yang melihat, orang lain juga melihat. Karena kita juga melihat asap. Asap Apollo itu, asap pesawat ulang-alik itu. Kalau di negara lain sedang terjadi perjalanan pesawat itu, bahkan kita warga Indonesia bisa melihat, oh, dilihat dari jejaknya. Logika itu sudah terpuaskan. Tanpa harus melihat langsung Apollo-nya gitu, pesawatnya gitu. Tapi logika manusia tahu bahwa tadi ada pesawat yang melintas. Begitupun dengan peristiwa terbelahnya bulan. Itu indrawi banget. Dan saya kira keterangan yang tadi juga disampaikan oleh Guru Gembul bahwa benar-benar terbelah, ada dua, itu memang kejadiannya begitu.
Hanya saja Abu Jahal waktu itu hanya gengsi aja iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kawan-kawan yang dirahmati Allah, bahwa fix bulan terbelah, logika sudah terpuaskan. Jadi istilah sains, penjabaran sains memang tidak dibutuhkan gitu. Jadi yang ngapain juga kita ibaratnya melakukan pendalaman lebih lanjut, ya nggak perlu juga. Wong logika kita sudah terjawab kok. Kira-kira begitu ya.